Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikma dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan melanjutkan modul 10 tentang deploy infrastruktur secara otomatis dengan menggunakan CloudFormation. Di sini kebetulan di modul 10 ini infrastrukturnya yang kita lihat di sini tujuannya adalah dimana kita akan mendeploy infrastruktur dengan konsisten dan reliable. Itu tidak sulit gitu. Jadi di sini kita akan mendeploy nanti beberapa PVC, kemudian kita akan menggunakan dengan multiple layer, dengan dimana kita akan menggunakan CloudFormation Stack, delete, dan retaining some resource gitu. Tujuan dari lab ini adalah kita menggunakan AWS CloudFormation untuk deploy virtual VPC, kemudian CloudFormation juga kita deploy aplikasi, kemudian akan mengeksplor template AWS CloudFormation. Selanjutnya kita akan delete stack untuk polisnya. Oke, kebetulan di sini saya sudah start tadi. Kita akan masuk ke AWS-nya. Durasi yang di sini itu sekitar 20 menit. Harus mengikuti setiap instruksi. Ini kita akan start lab AWS, akan saya lewatin. Di task pertama ini kita akan deploy network layer. Di sini ada PVC, ada database, ada aplikasi layer, dimana template-nya ini kita gunakan antara sistem, antara deploy network sama deploy test sama production. Jadi kita menggunakan standar database dengan multiple aplikasi. Di dalam task ini kita akan mendeploy AWS CloudFormation. Template-nya itu kita create networking layer dengan menggunakan Amazon VPC. Di task yang kelima ini, langkah kelima, klik kanan. Oke, kita klik kanan, Dev Network YAML. Jadi di CloudFormation ini kita bisa menggunakan YAML maupun JSON, yaitu script otomasi ya, yang bentuknya nanti seperti ini. Dia sudah dalam bentuk script. Di sini kita bisa melihat network template untuk VPC, DNS, IP, S enable. Di sini yang sudah di-create VPC, Internet Gateway, Public Routing Table, dan di sini Internet Gateway-nya juga sudah tersedia. Jadi ini intinya adalah kita ngebaca scriptnya. Dan di dalamnya itu apa aja yang sudah terinstall gitu, misalnya routing tabelnya, public subnetnya, dan sebagainya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa lab Pokarumnya ini ada di ASN lib public script lab network YAML gitu. Kalau misalnya kita bisa melihat di sini, jika kamu mau membuka template-nya itu, di sini kita bisa menggunakan JavaScript, yaitu JSON atau YAML, dimana bahasanya ini similar dengan JSON tapi memudahkan untuk bisa diedit. Oke, kalau bisanya ini kita bisa melihat teksnya ini karena dia udah bentuknya JSON. Kita bisa download di sini di file, kemudian terminalnya kita buang, kemudian kita pilih source-nya. Nah, di sini
ASN lib. Sini worknya, di sini ada new, upload sama copy. ASN lib ini kita cek. Kemudian ada public script, ada public, kemudian ada script. Kemudian kita lihat lab network YAML gitu. Nah, inilah scriptnya itu, script yang ada ini tadi. Oke. Dan ini bisa kita download untuk melakukan otomasi nanti dengan CloudFormation. Yang pertama kita download lab network YAML. Di sini kita download. Dia akan bentuknya dalam bentuk zip. Kemudian kita download zipnya. Oke. Sudah. Selanjutnya ini saya akan close. Yang ini juga saya akan close. Kemudian source-nya ini saya akan rubah ke terminal lagi. Ke readme. Ini saya kosongin, kemudian source-nya juga saya kosongin. Oke. Readme, kita akan membaca teksnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan masuk ke manajemen konsol. Kemudian kita pilih CloudFormation. Di sini kita pilih adalah CloudFormation. Oke. Di CloudFormation ini jika kita mengalami mistake, try out feedback. Oke. Kita masuk ke langkah ke-8. Di sini sudah masuk dan statusnya CloudFormation itu ada satu file yang sudah di-create 25191. Kemudian kita akan men-choose create stack yang baru dan mengupload template yang sudah kita download tadi, yaitu lab network YAML. Di sini kita akan create stack. Nih, sebelah kanan sini kita akan create stack. Kita pilih new resource yang standar. Selanjutnya requesting, ini kita menggunakan template yang sudah ada karena di sini sudah kita download tadi. Spesifikasi templatenya kita menggunakan bukan S3 URL tapi upload template file. Nah, yang ini kita pilih filenya boleh JSON atau YAML. Nah, ini kita show in folder, kemudian kita extract here. Oke. Di sini nanti ada resource, assemble, public, scriptnya lab network. Nah, ini filenya itu tipenya YAML, kemudian size-nya 2 KB. Selanjutnya kita akan upload file tersebut yang ada di resource, public, script, lab network. Kemudian kita open. Selanjutnya tunggu sampai dia memunculkan S3 URL ini dan view in designer. Jadi kalau misalnya sudah diupload lab networknya yang tipenya YAML, kita pilih next. Stack name kalau misalnya kita lihat di sini, ini kita sudah upload, kita kasih namanya lab network. Kita copy, kemudian kita paste ke sini, kemudian selanjutnya kita pilih next. Di dalam add text, teksnya itu kita menggunakan aplikasi, kemudian value-nya adalah inventory. Tambahkan teks key-nya, kemudian value-nya adalah inventory. Kita copy, kemudian kita paste ke sini. Oke. Selanjutnya adalah kita choose next. Ada review lab network. Kita choose next.
Selanjutnya akan ada review lab network. Ini ada URL-nya, ada parameternya, ada teksnya, dan sebagainya. Selanjutnya create stack, tapi di sini bacaannya subnet. Sama aja, kita akan create stack yang baru, kita pilih subnet. Oke, di sini sudah ada CloudFormation stack yang sudah kita buat tadi, dan statusnya itu masih dalam bentuk create in progress. Jadi kita akan tungguin beberapa menit. Di sini dia akan meng-create beberapa routing table, public subnet, PPC udah selesai, internet gateway, lab network, dan sebagainya. Ini kita bisa refresh di sini dan kita tunggu sampai semuanya ini dalam bentuk create complete gitu, create in progress. Jadi ini satu-satu scriptnya itu nanti akan ditambahkan. Oke, kita lanjutkan ke lab 10. Template akan digunakan CloudFormation untuk generate stack di AWS Con. Kemudian spesifikasi teks secara otomatis akan mempropagasi resource yang sudah di-create dan mengidentifikasi resource secara partikular. Oke, kita masuk ke stack info. Stack info ini memberikan informasi bahwa status dari lab network CloudFormation-nya itu di sini sudah komplit. Nah, di sini juga sudah komplit lab network, sini statusnya komplit. Network template, PPC, DNS, public, enable. Oke. Ini sudah kita refresh setiap 15 detik gitu. Kita update displaynya. Kemudian kita masuk ke tab resource. Di tab resource ini kita akan melihat beberapa template dan ada beberapa yang kosong. Kita akan nge-refresh. Ini kita ke tab resource. Nah, ini ada create template. Nah, ini tadi sudah statusnya komplit semuanya. Ini ada internet gateway, ada public routing table, public subnet, PPC, gateway, tipenya, dan sebagainya. Oke. Selanjutnya di langkah ke-12 kita lihat eventnya. Kita akan melihat event lognya. Jadi aktivitas dalam CloudFormation-nya itu seperti apa gitu. Ini kita pilih event. Kemudian di sini dia ada beberapa yang masih progress, ada yang statusnya udah komplit. Oke, kita bisa refresh dan routing table-nya di sini masih proses. Ini sedangkan PPC-nya, public root-nya, lab network-nya statusnya sudah oke. Di langkah 13 kita akan memilih tab output. Di tab output ini kita bisa melihat public subnet sama PPC gitu. Informasinya yang kita dapat public subnet sama PPC. Kita coba masuk ke tab output. Oke, di sini ada public subnet sama PPC. Kita coba lihat PPC ID-nya apakah sudah tersedia atau belum. Yang ini kita masuk ke PPC. Oke, di PPC ini kita bisa melihat bahwa informasi yang di sini adalah 24A5 berarti inilah yang aktif 10.00/16 yang bentuknya itu adalah yang ini gitu, yang available.
Itu untuk informasi PPC-nya dan statusnya udah available. Kemudian yang berikutnya itu lagi adalah public subnet. Dicek public subnetnya, subnet sekian, kalau ini PPC sekian gitu. Jadi kita coba nomor serinya ini yang belakangnya kita lihat apakah sudah tersedia atau belum. Oke, di public subnet yang ini kita bisa melihat di subnet. Kalau di subnet ini kita akan mencari 64E. Oke, 64E berarti yang ini subnetnya 64E 10.00 available 251 US dan sebagainya gitu. Oke, sudah tersedia untuk di langkah ke-13. Langkah ke-14 adalah kita akan melihat di tab template. Di tab template ini kita akan melihat script dari yang kita download tadi gitu. Scriptnya itu di dalamnya itu ada PPC, Internet Gateway, Routing Table, sama Public Subnet. Dan bentuknya itu dalam bentuk script JSON atau YAML. Kebetulan ini menggunakan YAML. Selanjutnya kita akan masuk ke task 2. Kita akan deploy aplikasi layer. Sekarang kita akan deploy network layer dan di deploy aplikasi layer untuk EC2 di dalam security cryptnya. Nah, di langkah ke-15 ini kita akan download lab aplikasi YAML. Kalau yang tadi kan lab network ya. Caranya adalah kita masuk ke file, kemudian kita download lab aplikasi YAML ini, kemudian kita download. Oke, kita download. Oke, sudah ada. Terus yang aplikasi yang kedua juga kita download. Kita download, kemudian download Jupyter Source. Oke, kita close. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke langkah ke-15, lab aplikasi YAML, kemudian aplikasi pen choose tag. Jadi kita akan upload aplikasi yang kedua gitu. Kita download aplikasi yang kedua itu yang mana lah jamnya ya, 23.07.435. Ini sekarang 24, berarti yang ini yang kedua ini posisinya 24.09 24.09 24.09 ini 41, berarti yang udah di download yang terbaru ini 924. Oke, kita ekstrak to. Oke, yang ini kita coba cek dalamnya apakah ada aplikasi. Oh, ini lab network. Coba kita close. Ini kita show in folder. Ini 09 ya, ini 09, ini 41. Berarti yang 935 ini
kita ekstrak. Oke, yang ini 935. Nah, ini lab aplikasi. Oke. Kemudian kita akan mengcreate new resource yang baru di Cloud Formation. Di langkah 17 kita akan upload lab aplikasi. Oke. Kemudian kita akan create revision template-nya, kita pilih upload by template, kita choose lab kita menggunakan yang ini, lab aplikasi. Kemudian kita open, kemudian tunggu sampai view in designer, kita pilih next. Stack name-nya kita kasih adalah lab aplikasi. Kita paste. Network stack-nya lab network, ini sudah lab network, kita pilih next. Selanjutnya add tag-nya kita pilih aplikasi sama inventory. Kita copy, kemudian kita paste ke sini. Selanjutnya kita akan review, tunggu statusnya sampai komplit. Oke, kita pilih next. Template-nya, reviewnya, aplikasi inventory, kita submit. Oke, kita akan mengcreate Cloud Formation yang kedua, namanya itu adalah lab aplikasi, dimana statusnya di sini adalah masih create in progress. Kita refresh. Oke, di sini udah ada web server security group yang sudah masuk. Jadi dengan JSON atau YAML ini kita akan masukkan script yang sudah di-download sebelumnya untuk dijadikan template Cloud Formation ya. Oke, kita tungguin sampai progress complete. Stack create examine and detail event resource. Di stack info tungguin sampai statusnya create complete, aplikasi sudah siap. Di tab output kita akan nanti ketemu URL, dimana URL-nya itu kalau dilihat di YAML-nya ada web server security, EC2, dia deskripsinya enable HTTP, jadi nanti bisa diakses gitu kalau kita lihat dari output ini. Oke, di stack info ini masih create in progress, kita tungguin. Di sini ada nanti web server instance sama web server security group. Kita output parameter, kemudian template-nya, change set. Oke. Oke. Output tab itu ada URL. Ini nanti kalau udah udah komplit nanti ada output URL-nya. Kita akan melihat kalau Cloud Formation-nya itu udah berhasil atau belum. Di lab ini PPC ID outputnya adalah
akan berisi security group yang didefinisikan, dan dia beberapa sampelnya itu adalah network stub, subnet ID yang sudah dimasukkan tadi. Teks subnet ID, lab network, dan lab aplikasi, kemudian public subnet akan di-create dan di stack pertama. Oke, statusnya di sini udah komplit. Kita refresh. Nah, di sini udah ada URL-nya. URL-nya ini kita buka dan kita bisa ngecek statusnya itu adalah congratulations, kamu udah berhasil melaunch AWS CloudFormation sample. Jadi di sini kita sudah berhasil melakukan sampel aplikasi dan sudah running. Oke, yang URL langkah 20 sudah, karena dia mengaktifkan HTTP di security groupnya web server security. Kalau misalnya kita lihat di resource-nya, web server security, kalau nggak di sini ya, di template web server instant CloudFormation, ini indeks HTML-nya, dan dia udah di-mount atau udah diakses ke sini. Oke. Server security group. Oke. Selanjutnya di langkah tugas 3 kita akan update stack. Di CloudFormation juga bisa ngupdate stack dengan beberapa deploy. Di sini kita akan modifikasi dan mengganti resource yang sudah kita create sebelumnya, yaitu aplikasi. Di dalam lab aplikasi kita akan modifikasi di dalam security group. Kita coba melihat bahwa di dalam security group diisi tuh ada security group. Ini saya close saja. Ini isi tuh. Oke, kita coba yang running. Di sini sudah ada web server yang sudah running dan statusnya itu adalah check pass. Selanjutnya kita akan masuk ke security group. Oke. Di dalam security group ini, web server security group ini kita bisa melihat bahwa di inbound rule-nya itu hanya ada port HTTP atau port 80 gitu. Nah, di sini kita akan modifikasi. Di dalam inbound rule ini hanya mengizinkan port HTTP. Di langkah ke-25 ini, di dalam menu service kita masukkan aplikasi yang kedua, di mana aplikasi yang kedua kita akan modifikasi menambahkan port HTTP gitu. Jadi port SSH, port 22 di sini. Kalau kita lihat di sini cuma ada 80, tapi di langkah ini kita akan memodifikasi bahwa kita akan masukkan port 22 atau SSH. Caranya bagaimana? Di langkah ke-27 sebelumnya kita sudah ada aplikasi, lab aplikasi, dan di sini kita akan melakukan replace. Jadi di sini di lab aplikasi yang ini, selanjutnya kita akan melakukan update, choose update untuk konfigurasi setting. Jadi di sini ada update, kemudian kita pilih replace current template. Ini replace current template, kemudian upload lagi, kemudian choose file, pilihnya lab aplikasi 2 YAML.
yang isi di dalamnya udah dimodifikasi port SSH. Oke, ini kita replace, kemudian upload template, kita choose, kemudian kita akan download yang yang ketiga ini saya cancel dulu. Ini show in folder, ini 73554 kita ekstrak. Oke, 3554 berarti yang ini resource-nya. Oke, aplikasi 2 ya. Oke, kita choose filenya, kemudian kita pilih download, kita pilih 35 yang atas ini. Lab aplikasi 2. Oke, selanjutnya kita pilih next, kita pilih next lagi. Di sini upload, select lab aplikasi 2, choose next. Ada 3 screen review lab. Sini akan ada change set preview, ini ada statusnya modifikasi nanti. Oke, kita coba cek. Attack-nya kita biarkan, kemudian kita pilih next. Di review lab-nya ini ada change set yang akan dimodifikasi dengan web server security. Kodenya ini, physical ID-nya. Selanjutnya kita akan update stack, kita update atau di submit. Oke, kita tungguin lab aplikasi yang berikutnya di sini, yang port SSH. Sini biarpun statusnya komplit, ini kita cek di web security group, karena di port 22 SSH akan ditambahkan. Oke, ini sudah diupdate. Web aplikasi yang satu lagi, security groupnya masih menunggu diupdate. Oke, kita coba cek modul lagi. Stack info, wait for status update. Stack info, ini stack info, update complete. Oke, selanjutnya kembali ke Amazon EC2 dan di lab navigasi security group, cek inbound rule security lab aplikasi web server security. Di inbound rule ini perhatikan display-nya udah muncul belum port 22. Kita masuk ke EC2. Di sini tadi masih 1, kita akan refresh. Nah, di sini sudah muncul 2. Oke, ini yang sudah ditambahkan inbound rule-nya. Oke, di task keempat ini kita akan mengeksplor template dengan AWS CloudFormation Design. Di sini kita akan mendesain graphic tool. Kita bisa meng-create, mem-view atau modifikasi AWS CloudFormation. Diagramnya bisa drag and drop, diintegrasikan dengan JSON dan YAML editor. Kita akan menu service CloudFormation. Di sebelah kiri ada designer di CloudFormation. Di sebelah kiri sini ada designer. Oke, kita tungguin sampai loading selesai dan dia akan memunculkan resource tipe dari, dan di sini kita bisa template grafiknya atau topologi strukturnya dengan menggunakan JSON atau YAML. Kemudian kita bisa mapping juga metadata dan output. Oke,
Selanjutnya kita akan pilih menu file, kemudian open, local file, lab aplikasi 2, dan kita bisa melihat desain grafiknya itu seperti ini gitu. Oke, kita akan coba di menu file, kemudian open, kita pilih local file, kita choose lab aplikasi 2, kemudian kita open. Nah, ini desainnya web server EC2, ini web server EC2 instant, security groupnya ini disknya, kemudian scriptnya itu adalah ini yang di bawah sini, EC2 konfigurasi, ini bentuknya YAML. Oke, selanjutnya di langkah ke-37, design something try, display result, tipenya design area, lab network YAML. Yang ke-37 ini kita bisa membuka lab aplikasi, kalau lab networknya yang mana gitu. Oke, kita coba di file, open, local file, kemudian download, ini kita pilih, kita open. Nah, ini bentuknya, linknya, dan PPC-nya. Kemudian public subnetnya, ada internet gateway, routing table, dan sebagainya. Jadi desain topologinya itu seperti ini gitu. Oh, ini kita bisa perbesar maupun perkecil. Selanjutnya yang kelima, di task 5 ini delete the stack. Ketika kita meresource AWS CloudFormation, kita bisa juga menghapus stacknya. Untuk spesifikasinya itu di dalam satu disk volume, jadi databasenya juga dihapus, disk volumenya juga. Misalnya kita akan menghapus lab aplikasi, dan snapshotnya itu ada di Elastic Block Store, dan kita bisa melihat kodenya itu, templatenya itu ada get web server instant EC2, kemudian kita delete formasi, dan hasilnya itu bisa kita lihat di EBS ini di konsol. Di AWS di langkah ke-38 ini kita akan mengclose design ini kita close, kemudian kita leave. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke langkah 39 di lab aplikasi. Kita akan delete stack, ini lab aplikasi, kemudian kita delete, kemudian delete stack. Oke, kita tunggu. Ini saya close dulu, ini lab aplikasi. Lab aplikasi dalam progress, delete in progress. Oke, selanjutnya you can monitor delete process event, refresh, delete stock di event. Oke, tungguin sampai stacknya terhapus dan bisa di remove. Oke, oke, kita tungguin.
Nah, ini statusnya udah komplit. Ini yang lab aplikasi. Nah, ini udah komplit ya. Tinggal 2. Stack name. Tinggal apa namanya? Lab network sama yang default. Oke. Selanjutnya sebentar. Oke, di langkah ke-43 ini, setelah berhasil di remove, maka kita masuk ke EC2, kita bisa lihat snapshotnya, snapshot starting time to last few minutes gitu, untuk melihat kondisi di EC2. Kemudian Elastic Block Store, ada snapshot. Nah, di sini kita bisa melihat di web data statusnya komplit dan jamnya itu sesuai dengan yang terakhir tadi, jam 9:57 ya, 9:57. Jadi di sini dia akan ngasih tahu bahwa snapshotnya itu terakhir di update itu dalam bentuk apa namanya, history ringkasan yang kita hapus tadi, terakhir di update kapan gitu. Oke, selanjutnya submit your work. Kita akan coba submit, kemudian kita pilih yes, dan di sini dia akan merecord beberapa submission yang kita buat. Kita tungguin sampai selesai reportnya, dan nilainya itu adalah seperti ini. Deploy network start berhasil, deploy aplikasi, update sama delete, dan statusnya berhasil. Oke, mungkin itu untuk modul 10 lab guide automasi infrastruktur deploy with AWS CloudFormation. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.